وشر أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ya, sama-sama kita hormati guru-guru kita, Pak Sahli, Pak Suseni, Pak Sukirman, dan insyaallah guru-guru kita yang tetap istiqomah ya untuk hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini dikuatkan iman Islamnya, amin, komitmennya, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dipandang dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarga, dan insyaallah kita semua yang tetap istiqomah menjalankan perintah. Baik yang saya hormati para guru kita, sekalian yang dicintai dan saya banggakan, terima kasih atas waktu yang berikan kepada saya. Saya ingin mencoba mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang menjadi sebuah rutinitas kita. Perlu dipahami, ini bukan sebuah rutinitas belaka saja untuk memenuhi apa yang menjadi kebijakan daripada sekolah, tapi lebih pada bagaimana kita membangun sebuah kesadaran kita, terutama pada dewan guru, untuk bersama-sama mengajar hal yang baik. Dan ini saya ingin sampaikan, mau nggak mau sebagai seorang pimpinan, sebagai orang tua, saya harus memaksa. Karena ini bukan hal yang buruk, tapi bagaimana saya, mudah-mudahan dengan yang hadir ini, inilah yang akan menolong saya juga, sehingga saya juga bisa, dan kita semua bisa bersama-sama masuk di surganya Allah. Amin. Sudah beberapa kali kita ada kegiatan seperti ini, dan sudah banyak pengajian yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan. Jangan sampai kita malah semakin hari semakin berkurang. Paksakan Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, paksakan. Malas dipaksa, itulah perjuangan, itulah cobaan. Paksakan dirinya. Kalau sudah dipaksa, dilakukan secara terus hanya menjadi sebuah kebiasaan, kita menjadi beban. Jadi kalau dari yang mengatur, kita paksakan aja. Jalan, paksa. Jangan takut kemalasan membuat kita enggak ngapain ke sana, gurunya aja nggak datang. Jangan melihat dari sisi, jangan kita beribadah, jangan melihat orang. Berbuat baik itu jangan melihat orang, tapi melihat saya hidup ini untuk beribadah. Apa yang saya lakukan itu bernilai ibadah. Kalau kita selalu melihat orang, ya gitu. Melihat orang, ngapain? Udah, saya gini aja. Jangan gitu. Itulah problem kita. Problem kita itu selalu melihat orang. Akhirnya muncul apa? Kebencian, menceritakan keburukan. Jadi tidak ada manfaatnya, justru kita berdosa. Apakah kita ini mau melakukan terus dosa? Kan enggak, kita ingin setiap hari ada perubahan dalam diri kita, agar kita semakin matang imannya kita. Karena tidak cukup hanya dengan kepintaran, kecerdasan, tanpa akhlak. Sudah sering saya katakan ini. Berapa banyak orang pintar sekarang, orang hebatnya sudah profesor, tapi pada akhirnya masuk UI karena akhlak. Itu ya, mungkin dia ikut juga beribadah, tapi gitu-gitu orang, tidak ikhlas. Jadi kita beribadah itu harus ikhlas tanpa melihat orang. Nah ini saya coba evaluasi ya. Ini oleh karena itu, ini nanti saya akan cek guru-guru ya, yang tak pernah datang, mungkin nggak usah lah jadi guru ya. Termasuk kalian juga, jangan lihat gurunya, tapi coba bangun dari kesadaran sendiri. Kan tidak hanya 45 menit, gitu ya. Datang dari rumah, udah
Tuhan saya yang sudah menghidupkan saya bangun hari ini, saya bisa berjalan, hati saya normal, saya masih bisa mendengar. Ini yang kita syukuri. Dan kita akan bersujud kepada Tuhan kita. Allah SWT, ya Allah, terima kasih. Engkau masih menghidupkan saya, masih bisa bernapas seperti ini. Seandainya tadi malam dicabut nyawa saya, ya kita akan ketemu di sini kan. Itulah tujuannya kenapa kita masjid dekatku. Itu ya. Jadi coba disadari itu ya, anak-anak sekalian yang masih punya komitmen ini ya. Coba, tidak usah lagi disuruh. Itulah namanya karakter. Udah membiasakan diri. Jadi tidak cukup akhlak saya, tapi karakter, pembiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu beribadah. Siang juga, jangan nanti ya, ayo nak, ayo. Udah kalau sudah dengar Tuhan panggil kita, ini lucu ini, bukan lucu, aneh ya. Kalau kepala sekolahnya yang panggilnya cepat nih. Tapi kalau Tuhan yang panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih nyantai pakai HP. Padahal ini yang mau mematikan dia, mau mencabut nyawanya. Kenapa gak mau datang cepat? Gitu loh. Itu yang harus dipahami. Jangan takut kepada pejabat kita siapa. Etika kita pada, tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita Tuhan selalu kita nomor satukan dalam setiap kehidupan kita, gerak dari kita. Itu yang harus. Mulai dari rumah udah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari rumah nggak cium tangan, tiba-tiba keluar aja orang tuanya atau tempat tinggalnya, mana tadi anak saya ini, kok tiba-tiba keluar? Nah ini karakter, biasakan, biasakan. Karena orang tua akan senang, akan bangga ketika anaknya pada saat dia mau keluar rumah, dia datang cium tangan, minta ridho, ya Bu, saya minta ridho hari ini saya akan belajar matematika supaya, wah, belas itu saya menjawab. Tapi kalau keluar rumah lah, tiba-tiba keluar rumah, mana anak saya ini? Woi, udah kabur nih. Ini yang sama juga di dalam masjid atau sekolah. Masuk kelas, salam. Ketemu gurunya, minta itu, cium tangan. Orang dia berusaha ini. Rasanya seperti ini. Ketiga. Kalau ini ada kerja ketiga, udah bangga, udah. Anak-anak kita itu yang magang gitu kan, dilihat saja udah cium tangan, udah langsung. Ini anak bagusnya, udah kerjakan aja di sini. Gitu, bukan nah maksud ini apa? Pintar ya, tapi nggak punya sopan santun, percuma kan menjadi apa? Cemohan orang. Jadi itu yang perlu saya tekankan kepada kita semua. Kita kedepankan itu yang utama sesuai visi kita punya sekolah, menjadikan sekolah lembaga ini yang bisa mendidik anak kita menjadi siswa yang berkarakter. Ini terus kita. Ya, kita alhamdulillah ada guru kita di sini ya. Jadi terima kasih Pak Ustaz ya. Ini yang kita sembahkan lagi, kita ngomong terus. Ini nanti ke depan ini ya, saya di dalam satu minggu ya, kita akan ada seperti nyaman, merasa nyaman. Ketika kita datang di sini, baru kita masuk di ruang kelas, nyaman, karena kita sudah masalah diri. Jadi ya, Pak ya, sekalian ya, tetap semangat. Ada teman-temannya, namun ada teman sudah kamu dapat pahala. Mulai dari sana sekolah berangkat sampai kaki 2 langkah, 3 langkah, Anda sudah dihitung. Karena kamu mengajak temanmu untuk beribadah. Itu punya nilai pahala, Bapak sekalian. Jangan bilang enggak soal dunia ada soal pribadi. Enggak, kita ini dalam satu komunitas saling menyelamatkan. Jangan dia temannya enggak mau sholat, dilihat ajak dia. 1, 2, 3. Kalau sudah jadi orang yang tidak, artinya Anda sudah merasakan kewajiban sebagai sesama hamba manusia yang saling mengingatkan. Itu ya, kepada zaman dulu juga yang
hadir selalu yang mendampingi anak, jangan pernah menyerah. Inilah ujian kita, ujian iman. Ya, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan semakin diuji. Malaslah, terlambatlah, saling tidak. Nah, itu yang harus kalian paksakan diri. Jangan biarkan hal-hal yang begitu menguasai diri kita, sehingga kita lupa bahwa kita ini adalah hamba yang harus setiap hari kita menghambakan diri kepada Allah SWT. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.